Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi khalat khilati adrikni ya Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah, sang penerang kita, sang uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, pandangan kita, pemberi syafaat kita. Tidak lupa kita curahkan, kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dulur. Jadi kali ini saya akan buat video mengenai sidang kemarin Gus Nur yang keempat, tepatnya tanggal 9. Hari ini tanggal 10 bulan 2 2021. Jadi sidang kemarin itu dan tadi sudah dibahas langsung oleh keluarga, khususnya Umi, istrinya Gus Nur, mengenai hasil sidang yang kemarin. Dan nanti tepatnya akan saya tampilkan di akhir video ini. Kalau menurut Al-Fakir sendiri, saya sendiri, mengenai sidang yang kemarin itu kan dari pihak tim advokasi Gus Nur dan pihak lawyer dan kuasa hukum sudah konsisten bahwasannya tidak dihadirkannya saksi maka akan wall out, dan itu akan berlanjut kepada sidang-sidang yang berikutnya, gitu dulur. Jadi gini, udah hampir 4 bulan, kurang lebih 4 bulan Gus Nur ditahan tanpa bisa dijenguk. Jangankan dari pihak keluarga, lawyer saja tidak bisa menjenguk. Gimana? Kan sungguh zolim. Menurut saya zolim ini. Ini kalau saya lihat bukan hanya ujaran kebencian atau apa. Ini ada sangkut pautannya adanya kebencian, ketidaksukaan terhadap Gus Nur. Entah itu siapa kan, kita tidak tahu. Yang pastinya gitu. Dan ini kasusnya sangat dipaksakan sekali. Dan sangat semangat sekali dalam menangani kasusnya Gus Nur. Sedangkan Gus Nur kalau melapor, dan itu sudah dibuktikan sekali, melapor terhadap Gus Arya sudah hampir 2 tahun ini, tidak ada apa-apanya, tidak ada kepastiannya, dan Gus Arya aman-aman saja. Sekarang pakai logika saja lah. Kalau memang adanya keadilan di negeri ini, Gus Nur salah, dilaporkan, oke. Dan Gus Nur melaporkan. Kalau siapapun yang dilaporkan oleh Gus Nur, kalau itu terbukti salah, itu udah pasti salah, itu langsung ditahan. Fair, adil. Jadi tegaknya keadilan. Gitu dulur, gitu saudaraku. Dan dari pihak keluarga tidak bisa menjenguk sama sekali. Dan Gus Nur ini kan tanggung jawabnya banyak, terkhusus terhadap santrinya, keluarga, dan umat yang lain. Di tengah
banyaknya musibah di Indonesia yang terjadi silih berganti, bertubi-tubi, banjir di mana-mana, tanah longsor, gempa, gunung yang erupsi, entah apa yang terjadi. Dan saya berharap dan keluarga berharap agar sidang yang akan datang hadirkan siapa yang disebut dalam video oleh Gus Nur itu. Khususnya kepada yang terhormat Ki Haji Akil Sirot dan Gus Yakut. Hadirkan dalam persidangannya Gus Nur. Dan juga tidak lupa hadirkan juga Gus Nur di persidangan itu. Bila perlu, kalau takut mengenai COVID atau apa, Gus Nur pasti mentaatinya itu, Pak. Pak Jaksa, siapapun itu, pasti mentaati protokol kesehatan, terutama 3M nih, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pasti, bila perlu cek kesehatan dulu, oke. Yang kami harapkan hadirkan Gus Nur di persidangan, jadi semua hadir, fair, ditonton oleh umum, ditayangkan oleh umum, tidak lewat online lagi. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan. Soalnya Gus Nur ini tanggung jawabnya banyak, Pak. Saya ulang sekali lagi, tanggung jawabnya banyak. Jadi Gus Nur ini bukan pengangguran, bukan mencari uang dalam agama. Tidak. Gus Nur ini bisnismen. Usahanya di mana-mana. Dan tidak lupa juga rencana Gus Nur ini selama 4 bulan ini, waktu Gus Nur ini terbuang sia-sia. Gus Nur ini rencananya panjang, Pak. Demi umat, tidak memandang agama apapun. Semua dibantu. Itu baru dinamanya intoleran. Tapi kalau akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau persaudaraan tetap kita erat. Kita bersaudara saling tolong menolong. Tapi kalau menyangkut akidah, sudah beda jalannya. Gitu saudaraku. Terlalu dipaksakan kasus ini. Dan ini kezoliman yang dipertontonkan dan keanehan yang dipertontonkan. Ingat, Pak, siapapun itu, mengenai terjadinya ditahannya Gus Nur ini, penahanannya Gus Nur ini, mulai dari dilapornya Gus Nur sampai Gus Nur ditangkap dan sampai Gus Nur ditahan kurang lebih 4 bulan ini, terbuang sia-sia waktunya Gus Nur yang itu ditunggu oleh umat di saat kejadian musibah di mana-mana ini. Ingat, Pak, audit alam akan berirama. Tunggu saja. Dan saya pribadi, wallahu alam ya, sejak ditangkapnya ulama-ulama ini, terjadi musibah silih berganti. Tiap harinya pasti ada musibah. Kalau sekedar amar ma'ruf saja, banyak. Tapi nahi mungkar ini, risikonya bertubi-tubi. Begitupun yang dialami oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Bertubi-tubi fitnah, diserang, ingin dibunuh, bertubi-tubi. Dan itu dialami oleh ulama-ulama kita yang sekarang ini, yang ditahan ini. Siapapun itu yang masih istiqomah, yang masih thoriqoh lurus. Ingat, Pak, jabatan sementara, kekuasaan Bapak sementara, tidak akan selamanya. Hitung detik ini,
detik ini, sekarang pukul jam 10 malam. Ingat, audit alam akan berjalan terus. Mubahalahnya Gus Nur tidak akan sirna, tidak akan hilang, dan itu akan terus berirama terus. Bukan hanya Gus Nur, ulama-ulama yang lain. Ingat, azab Allah tidak ada yang bisa menangkal, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah berkehendak, dihancurkan hancur sehancurnya, Pak. Kalau Allah berkehendak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan ada di Indonesia ini. Tapi kita lihat, kita serahkan semua kepada Allah, karena kita ini manusia yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang maha kuasa atas segalanya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ditahan maupun yang masih istiqomah di jalannya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita doakan dalam lindungannya Allah, dalam pandangannya Allah, dalam pandangannya Rasulullah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Gitu saudaraku. Gus Nur dilaporkan karena ujaran kebencian terhadap NU. Sekarang ini, Pak, kemarin tanggal 9, tanggal 10 sekarang ini, dulur, tim Gus Nur Manajemen berada di Jawa Tengah dan membantu para saudara-saudara kita yang kena musibah, khususnya di Jawa Tengah sekarang ini. Tim Gus Nur Manajemen berada di sana membantu. Kalau ada ujaran kebencian, otomatis tidak ada untuk niat untuk membantu. Ini bukan masalah organisasi atau apapun, bukan. Kemanusiaan. Itu namanya toleransi, intoleran. Kita enak-enak di sini, sedangkan saudara kita banyak yang terkena musibah, kita diam aja. Bagaimana rasa kita? Tidak bisa tenang kita, Pak. Itu pun yang dialami Gus Nur. Kalau seandainya Gus Nur ada di luar, sudah radikal Gus Nur di mana-mana sekarang, apalagi musibah di mana-mana. Itu konsistennya Gus Nur. Saya tidak mau lihat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum makan, belum merasakan ketenangan. Tidak bisa tenang Gus Nur. Gitu saudaraku. Kalau Gus Nur pemecah belah umat, pemecah belah bangsa, tidak akan ada Gus Nur membantu sana, membantu sini. Ini bukan masalah apa, saudaraku, kemanusiaan. Hati nurani kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa tenang melihat saudara kita susah, melihat saudara kita terkena musibah, bencana. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semua saudaraku, agar saudara-saudara kita yang terkena musibah dimanapun dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Indonesia sekarang ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, mudah-mudahan diredakan bencana ini. Kita hanya bisa berdoa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kita nggak bisa menghadang, kita tidak bisa menghalangnya, kita tidak bisa menahannya. Gitu saudaraku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat Bapak, pesan saya satu ini untuk Bapak. Putuskan kasusnya Gus Nur.
tegakkan keadilan terhadap Gus Nur. Ingat, Bapak berkuasa hanya sementara. Jabatan Bapak hanya sementara. Kekuasaan Bapak hanya sementara. Bapak lupa, ada Allah yang maha adil, ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang maha kuasa atas segala-galanya kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Itu pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Gitu saudaraku, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Karena saya hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kuasa, hanya Allah yang maha kuasa atas segalanya. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur saudaraku, Masya Allah, masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam kondisi segar, bugar, jernih hati, jernih pikiran. Semoga seperti itu. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, kepada penolong kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, anak cucu kita, semua sanak saudara kita, keluarga kita benar-benar kelak mendapatkan syafaat beliau, menjadi ahli surga, berkumpul dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang jam 9:30 saya di Malang, di kantor GN 13 Malang. Hari Selasa, malam Rabu, jumpa lagi. Seperti biasa saya akan mengabarkan perkembangan hasil sidangnya Abi, yang mana tadi hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 diadakan lagi sidang keempat kasus yang menimpa Abi. Ya, bagaimana hasil sidangnya? Nanti kita jabarkan pelan-pelan, sedikit-sedikit di akhir video, di akhir video saya ini. Nanti seperti biasa akan ditampilkan penjelasan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Abi. Gitu ya semua jamaah. Abi alhamdulillah kabar sehat walafiat. Beliau Masya Allah, insya Allah tetap istiqomah. Ya, sambung doanya, terus berikan dukungannya, doa kepada Abi dan kepada semua kuasa hukum Abi yang senantiasa berada di belakang Abi. Semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan. Semoga sama-sama terus istiqomah dalam menegakkan kebenaran, ya, tak gentar oleh apapun. Semua kuasa hukum Abi, semua yang berada di belakang Abi, yang mendukung Abi sampai detik ini, yang mendoakan Abi, yang tampak, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, mendukung Abi secara doa ataupun apapun saja. Semoga Allah membalas dengan segala keberkahan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, jadi bagaimana Umi hasilnya sidangnya Abi hari ini? Sudah sidang keempat? Ya, seperti itulah. Tidak
seimbang, tidak sesuai dengan cara penangkapannya Abi. Gak sembodo katanya orang Jawa, gak sumbut, gak sebanding, gak seimbang dengan proses penangkapannya Abi yang luar biasa, seperti Abi seorang teroris. Jadi bagaimana ceritanya Umi hasil sidang tadi? Ya, hari Selasa tadi tanggal 9 Februari sudah sidang keempat, masih mendatangkan saksi dari pelapor, yang mana saksi yang harus datang adalah Gus Yakut dan Kiai Haji Akil Sirot. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ternyata beliau yang terhormat Gus Yakut dan Kiai Haji Akil Sirot tidak datang ke dalam persidangan tadi. Wallahu alam. Apa karena sudah menjabat Menteri Agama? Gitu kan? Wallahu alam. Lantas bagaimana tanggapan saya sebagai keluarga, sebagai istrinya, gitu ya? Luar biasa. Saya sebagai istri mewakili keluarga, ya jujur kecewa. Jujur kecewa. Karena memang tidak sebanding dengan proses penangkapan yang dilakukan kepada Abi, yang seakan-akan Abi ini teroris kelas kakap, yang seakan-akan Abi ini koruptor kelas kakap. Kami kecewa, jujur kami kecewa. Karena ternyata sidang sudah keempat ini tidak ada hasil yang menunjukkan ada titik terang, gitu loh. Proses penangkapannya saja yang Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Tengah malam 30 orang penyidik langsung dari Bareskrim Jakarta sana. Abi tiba-tiba langsung dibawa, udah langsung ditahan. Gak ada tawar-menawar. Penangguhan penahanan katanya masih dalam proses pertimbangan katanya Pak Hakim, masih difikirkan. Ada saksi yang kemarin ditanya nggak tahu. Sekali-kali mbok yo jawab nggak tempe gitu loh. Kok nggak tahu terus? Ada lagi saksi ditanya, oh saya tidak akan menjawab di sini, nanti ada sendiri saya akan menjawab, ada forum sendiri, ada waktu sendiri saya akan menjawab. Maksudnya mau dijawab di mana? Ini sudah sidang keempat, ternyata Gus Yakut sama Kiai Haji Akil Sirot yang terhormat juga tidak datang. Entahlah. Kami kecewa lah sebagai keluarga, jujur kami kecewa. Karena dipikir Abi ini pengangguran, dipikir Abi ini tidak ada kegiatan, dipikir Abi ini hidupnya nggak bisa bermanfaat untuk umat, untuk rakyat, untuk orang lain, gitu kah kalian ini? Kenapa kalian dolim sekali? Iya, kenapa kalian ini dolim sekali? Tidak takutkah kalian ini kepada Allah, kepada hukum alam, kepada audit alam? Tidak takutkah kalian? Di mana hati nurani kalian ini? Kalau memang cara penangkapannya Abi seperti itu, yang luar biasa, tengah malam dibawa terus kemudian ditahan, tidak ada tawar-menawar, tiba-tiba langsung sudah nggak boleh ketemu dengan keluarga, kuasa hukum bahkan pun susah untuk ketemu. Di mana haknya Abi? Yang sudah diatur sama undang-undang itu semua punya hak kan? Semua punya hak. Hakim datang ke persidangan itu sudah diatur ada haknya dalam undang-undang. Jaksa juga
diberikan haknya untuk datang ke persidangan. Kuasa hukumnya Abi juga punya hak, sudah diatur oleh undang-undang. Tersangka pun, terdakwa pun juga punya hak. Dolim sekali kalian ini, dolim. Kalau penangkapannya seperti itu Abi, ya ayolah persidangannya harus yang profesional juga, jangan semena-mena begini. Kita semua punya hak, tidak ada di sini yang Pak Hakim lebih punya wewenang gitu, Pak Hakim lebih punya kuasa gitu, tidak begitu. Bang Egy sudah menyampaikan di dalam persidangan itu, bahkan ternyata sampai sudah benar-benar benar-benar sudah tidak tahan mungkin dengan persidangan ini ya, karena memang nggak nalar, udah nggak masuk akal. Udah sidang keempat ini ternyata masih seperti ini hasilnya. Semua kuasa hukumnya Abi keluar dari persidangan, belum selesai, pamit sama Pak Hakim. Nanti di akhir kita akan tampilkan itu. Keluar semua kuasa hukumnya Abi. Untuk apa? Apalagi yang mau dibahas? Saksi nggak ada, nggak didatangkan. Abi tidak didatangkan. Apanya yang mau disidangkan? Apa yang mau disidangkan? Kasus ini benar-benar dipaksakan. Kasus ini hanya politik saja. Benar-benar dipaksakan. Dolim kalian ini, dolim. Hidup sementara di dunia ini, saudaraku, hanya sebentar. Kalian punya kuasa itu tidak selamanya. Kalian itu diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, itu tidak selamanya, saudaraku. Jangan semena-mena, jangan sewenang-wenang. Doa orang-orang dolim itu tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Hati-hati, saudaraku. Ya, silahkan teruslah berbuat dolim dengan sesuka-sukamu. Tiba masanya nanti kamu akan merasakan. Silahkan. Mumpung masih punya kuasa barangkali ya. Mumpung masih punya jabatan. Terserah, silahkan. Terserah Anda semuanya. Dolim kalian. Dolim. Tidak sumbut. Tidak sembodoh. Nggak seimbang dengan cara penangkapannya Abi seperti itu. Ternyata sidangnya hasilnya seperti ini. Sudah sidang keempat masih seperti ini. Kuasa hukum meminta Abi untuk didatangkan ke acara persidangan. Ini nggak dikabulkan. Padahal persidangan itu dihadiri oleh orang umum, terbuka untuk umum, pakai masker, masih mematuhi protokol kesehatan. Jaksa penuntut umum datang memakai masker. Umat datang pakai masker. Kuasa hukum Abi bisa datang pakai masker. Terus kemudian Pak Hakim semua datang pakai masker. Bahkan di depannya Pak Hakim masih ada pembatas. Jadi kalau dengan alasan Abi katanya karena COVID lah, karena apalah nggak didatangkan, kan nggak masuk akal. Kalau memang Abi nggak bisa didatangkan, ya berarti di ruangan itu nggak usah ada orang lah. Kenapa kalian ini tidak sama memberikan haknya? Jaksa bisa datang, umat bisa datang, pakai masker. Kuat Abi tuh masih pakai masker, beli masker masih kuat. Atau mungkin dipikir Abi tidak bisa bayar sendiri naik taksi gitu ya. Kalau memang mungkin gara-gara apalah biarlah Abi naik taksi sendiri dari Bareskrim ke kejaksaan. Apa alasannya sebenarnya kalian ini tidak mau mendatangkan Abi ke persidangan? Tuh alasan kalian ini apa sebenarnya? Pak Jaksa, Pak Hakim, apa sebenarnya? Abi di dalam video itu menyebut Abu Janda, menyebut Gus Yakut, menyebut Yahya Akil Sirot. Ya semua itu memang harus didatangkan menjadi saksi. Gitu loh. Waktu penangkapan, laptop dibawa, HP-nya Abi disita,
akun channel YouTube-nya Abi juga sudah nggak bisa diakses, nggak bisa sudah login, wifi dibawa, hard disk dibawa, Abi langsung nggak dipulangkan, langsung ditahan. Apa ini? Kalau memang nggak bisa sudah memberikan bukti, ya nggak usah dipaksakan lah. Nggak usah dipaksakan. Kalau memang sudah nggak bisa sudah saksi didatangkan, terus kemudian keterangan saksi pertama sudah nggak tahu, saksi kedua bilang nggak mau menjelaskan di sini, bulet saja. Saksi berikutnya ternyata nggak datang, Gus Yakut, Kiai Haji Akil Sirot ternyata nggak datang, Abu Janda Gus Yakut, Kiai Haji Akil Sirot tuh memang harus didatangkan lah jadi saksi, karena memang Abi menyebutkan di situ kan. Di dalam videonya tuh Abi sebutkan nama-nama itu, Abi sebutkan. Apalagi saksi sebelumnya ini kan mengatakan kalau ternyata Gus Yakut yang nyuruh melaporkan Abi. Begitu kan? Saksi sendiri yang bilang dari pelapor. Yang sidang kemarin Gus Yakut yang nyuruh melaporkan. Ternyata Gus Yakut yang mengirimkan video itu kepada saksi itu, yang mendistribusikan. Nggak tahu yang pertama atau yang keberapa itu Gus Yakut itu. Ya intinya harus didatangkan lah. Jangan apakah sudah menjadi Menteri Agama, ya enggak lah. Harus sama haknya diatur sama undang-undang, sama. Jangan semena-mena lah, ya. Ya, tapi mau saya menyampaikan bagaimanapun saja, kalau hati sudah terkunci, hati sudah ditutup, ya tinggal menunggu audit alam, tinggal menunggu keputusannya Allah, menunggu keputusannya alam, hukum alam, itu ya, semua sudah lepas. Saya sebagai keluarga berbicara seperti ini wajar lah, bentuk kekecewaan kami, bentuk rasa ingin keadilan diberikan kepada kami. Penangguhan penahanan mbok yo kasihkan gitu ya, kasihkan lah, kabulkan. Tapi Pak Hakim bilang masih dipikirkan lah, masih dipertimbangkan lah, ya sudahlah, terserah Bapak Hakim yang mulia ya, terserah Bapak Hakim, Bapak Jaksa, Bapak penuntut, Bapak pelapor, terserah ya. Semoga kalau misalkan Abi yang bersalah, semoga Abi dan semua 7 keturunan Abi dilaknat sama Allah. Akan tetapi jika kalian semua, entah Pak Hakim, Pak Jaksa, penuntut umum, pelapor, atau siapapun saja gus-gus itu yang terlibat, jika kalian yang dolim, kalian benar-benar mengambil haknya Abi, yang mana Abi muamalah Abi dengan keluarga, muamalah Abi dengan rakyat, dengan umat, dengan santri itu akhirnya tidak terlaksana. Gara-gara kasus ini Abi ditahan 4 bulan. Gara-gara itu kalian berbuat dolim kepada suami saya, dan ternyata suami saya tidak bersalah, dan ternyata suami saya benar di hadapannya Allah. Ditunggu saja ya, ditunggu saja hukum alam, audit alam. Kalian dolim, benar-benar dipaksakan kasus ini, dipaksakan. Ini politik, karena kalian tidak bisa membuktikan, Sudah sidang keempat ya. Sebagai penutup, pertanyaan saya ulang lagi. Sekali lagi saya ulang. Ya, mohon maaf jika saya bertanya di sini lewat media YouTube ini. Saya serahkan kepada umat, saya serahkan kepada siapapun saja yang mengikuti kasusnya Abi ini. Coba secara logika persidangan, Pak Hakim pakai pembatas, pakai masker, penuntut umum pakai masker, jaksa pakai masker,
kuasa hukumnya Abi pakai masker, terus kemudian umat yang di situ yang datang pakai masker. Apa bedanya? Kenapa Abi tidak didatangkan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kan Nabi juga bisa pakai masker kan Pak Hakim? Ini pertanyaan besar ya. Ya, ini sudah sidang keempat saudaraku. Hasilnya masih seperti ini. 4 bulan itu waktu yang tidak sebentar untuk Abi. 4 bulan itu Abi bisa bermanfaat. Nafasnya Abi bisa Abi manfaatkan di jalannya Allah. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dalam masa 4 bulan itu. Muamalah semuanya terputus. Tidak bisa ketemu dengan anak istri. Tidak bisa ngurusi pesantren, yang mana santri-santri dan ustadz di Palu itu 1 bulan kurang lebih 20-21 juta harus dipenuhi. Terputus gara-gara kasus yang dipaksakan ini. Benar-benar dolim kalian ini, dolim. Tunggu saja azabnya Allah untuk kalian ini. Tunggu. Ditunggu tanpa terkecuali yang terlibat dalam kasusnya Abi ini, yang betul-betul dolim kalian dengan waktunya Abi, dengan segala yang berkaitan dengan Abi, yang mendolimi Abi secara nyata, yang tampak maupun tersembunyi, tanpa terkecuali. Semoga segera Allah turunkan keadilannya. Allah turunkan azabnya untuk kalian. Dolim kalian ini. Terlalu dipaksakan kasus ini. Ya. Nanti sama-sama kita lihat. Semua kuasa hukum Abi keluar dari acara persidangan. Belum selesai. Belum selesai. Semua kuasa hukum Abi keluar. Mohon pamit sama Pak Hakim. Ya, semoga saja persidangan berikutnya suami saya bisa didatangkan, Abi bisa didatangkan ke persidangan biar jelas ya. Insya Allah semua umat jamaah yang masih satu resonansi, yang masih satu jiwa, satu hati, satu pikiran, satu giroh sama Abi, semua umat sudah rindu melihat wajahnya Abi, sudah rindu mendengar suaranya Abi. Saya benar-benar rindu mendengarkan betapa lantangnya suami saya memberikan penjelasan, kesaksian di depannya Bapak Hakim. Kita semua sudah rindu. Kalau nanti di YouTube, di video ini ada yang komen ala bla 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 bla, intinya itu hanya 1, 2, 3 orang. Terserah. Mungkin cuman pasukan nasi bungkus, pasukan apalah, uang apalah, nggak tahulah. Gitu ya saudaraku ya. Dah, mungkin gitu saja. Nanti sama-sama kita saksikan. Kuasa hukumnya Abi juga memberikan komentarnya perihal hasil sidang keempat ini. Sekian dari saya, saudaraku. Semoga sehat-sehat semuanya, saling mendoakan dalam kebaikan, diselamatkan kita sama Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Karena benar-benar sekarang ini sudah kondisi berada pada akhir zaman. Dolim semuanya, dolim. Ya, banyak-banyak berdoa saudaraku, banyak-banyak berdoa. Ikuti sunnahnya Rasulullah. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita dari murkanya Allah yang menimpa kepada siapapun saja yang tidak terlibat melakukan kedoliman. Ya, saudaraku ya, dah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika barangkali agak tinggi barangkali suara saya. Ya, ini hanya luapan ungkapan rasa kecewa saya sebagai
istri, karena nggak sumbut lah. Kalau kata orang Jawa itu nggak bodoh, jarene gak sumbut, gak seimbang dengan cara penangkapannya Abi yang wah luar biasa itu. Ini hanya rasa ya kecewa lah mungkin ya. Ternyata persidangannya hanya begini saja. Kasusnya ya sama Bi kan sebenarnya dengan yang kasus di Surabaya dengan di Palu tuh sama, pelapornya pun sama, kasus yang dikenakan pun pasalnya pun sama. Cuman yang sekarang ini betul-betul yang luar biasa dolimnya. Tidak ada tawar menawar apa-apa, tiba-tiba sudah dibawa tengah malam, tiba-tiba sudah ditahan sampai detik ini sudah 4 bulan tidak bisa ketemu dengan keluarga, dengan anak istri. Penangguhan penahanan pun kuasa hukum selalu memohon tidak dikabul-kabulkan. Bahkan untuk Abi didatangkan ke pengadilan untuk acara persidangan pun juga masih dalam proses pertimbangan katanya Pak Hakim. Tuh saudaraku ya. Sudah mungkin sekian saudaraku, mohon dimaafkan jika ada terpeleset kata-kata. Saya manusia biasa, penuh khilaf, penuh salah, penuh dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan, kejelekan, keburukan itu semua datang dari saya. Saya akhiri saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ditunda kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mulia. Pertama, pada 4 Februari yang lalu kami sudah mengirimkan surat baik melalui Ketua Pengadilan Negeri dan Sekyu Majelis Hakim, juga kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sekyu Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya di dalam surat tersebut kami menyampaikan permohonan untuk menghadirkan terdakwa pada sidang hari ini. Dan adapun alasannya yang pertama, bahwa pemeriksaan perkara di persidangan atas kasus terdakwa Sugi Nur Harja adalah dalam rangka untuk mencari, menemukan dan membuktikan kebenaran material. Oleh dan karenanya kehadiran terdakwa sangat urgen dalam rangka mengungkap kebenaran material dan fakta hukum yang diungkap di persidangan. Yang kedua, bahwa selama persidangan sebelumnya tim penasihat hukum kesulitan untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan pendalaman terhadap materi pemeriksaan persidangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi langsung kepada terdakwa. Terlebih lagi beberapa kendala teknis terkait sarana online menambah kesulitan tim penasihat hukum untuk menjalankan tugas pembelaan secara maksimal. Yang ketiga, bahwa pada asalnya pemeriksaan perkara terhadap terdakwa adalah wajib dilakukan secara langsung dan dalam satu sidang yang terbuka untuk umum. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang dapat dipertimbangkan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 154 KUHP junto pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan tata cara persidangan elektronik, maka kehadiran terdakwa dalam persidangan adalah imperatif. Jadi mempertimbangkan hal tersebut, kami meminta pada persidangan yang ketiga, yakni Selasa tanggal 9 Februari 2021 dan persidangan selanjutnya, agar jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa. Dan pada hari ini terdakwa tidak bisa dihadirkan, terlepas persoalan saksi tidak dihadirkan itu hal yang lain. Dan permintaan kami kemarin sudah kami saksikan, yang mulia, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada pengadilan yang mulia kali ini, kami akan konsisten pada rencana sebelumnya bahwa kami akan walk out hingga terdakwa bisa dihadirkan. Tapi sebelum kami walk out, izinkan dari rekan kami untuk menyampaikan berkaitan dengan permohonan penangguhan. Silakan Bang Egy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim dan yang saya hormati saudara jaksa, hak untuk penangguhan itu terjamin atau ada di dalam undang-undang, khususnya KUHP kita. Persoalan seriusnya, kami merasa hak hukum yang dimiliki oleh klien kami yang kami perjuangkan hingga detik ini belum dikabulkan oleh Yang Mulia. Maka oleh karena itu kami berharap hari ini ada putusan yang bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Paling tidak ucapan lisan untuk dinyatakan oke, karena itu berlaku juga. Logika yang harus dibangun oleh kita adalah
kesetaraan kita dalam konteks persidangan. Hakim hadir ada karena undang-undang, jaksa hadir karena undang-undang, polisi dalam konteks ini sebagai penyidik juga dengan undang-undang. Nah, kami ini bukannya liar, kami juga advokat hadir dengan undang-undang. Tapi kesan dalam praktek terkesan seolah kalau di persidangan ini hakim yang paling utama. Tidak. Maka oleh karena itu hak hukum ini mohon diperhatikan. Jangan ada arogansi identitas kita masing-masing, karena masing-masing punya pekerjaannya yang spesifik. Kami membela secara maksimal, jaksa menuntut, kemudian polisi menyidik, dan hakim baru memutuskan. Nah, di dalam konteks itulah sudi kiranya, Pak. Apalagi semalam kita mendengar atau kemarin Ustaz Maher, seorang ulama yang kita cintai bersama menghembuskan nafasnya di tahanan Mabes Polri dengan diduga ada macam-macam yang berkembang. Nah, pertanyaan seriusnya, dalam satu sel yang satu dalam konteks di Mabes Polri itu ada klien kami yang sudah kami mohon sejak lama. Bagaimana jika terjadi hal-hal ini terhadap klien kami? Tanggung jawab moral hukum jaksa hakim itu di mana gitu? Harus jelas. Saya minta pertanggungjawaban moral ini yang sangat. Dan kita hanya mampu dalam konteks sekarang ini berdoa saja, karena mau melakukan apa? Undang-undangnya ada pada kekuasaan hakim untuk melepaskan atau menangguhkan penahanan ini, apalagi tidak dihargainya dengan tidak hadirnya saksi. Apa karena jadi menteri agama jadi beda? Nggak ada hukum di Indonesia begitu, tanpa kecuali pasal 27 ayat 1 UUD 45. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini kami ingin kepastian daya paksa dari jaksa bahwa menghadirkan saksi. Kan saksi dari kalian itu, dia yang bikin laporan. Bagaimana bersaksi di sini? Bertarung secara intelektual sama kita, ya, secara hukum. Oleh karena itu, dengan kondisi objektif ini, sudi kiranya hakim yang punya kewenangan berilah penangguhan penahanan, rasa keadilannya, rasa kemanusiaannya yang dijamin oleh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa ini jadi dasar negara kalau nggak bisa kita praktekkan, ya? Oleh karena itu harapan kami dengan sangat hormat kepada majelis, ucapkanlah secara lisan dulu bahwa klien kami bisa ditangguhkan. Nah, kalaupun tidak, kami tidak berdaya, kami hanya berdoa Allah Maha Kuasa, azab Allah bisa menimpa kalian yang azab kita ini, berharap kalian tuh sadar gitu loh. Ini peristiwa politik, bukan hukum. Kalau peristiwa hukum nggak begini. Oleh karena itulah hak kami untuk berdoa yang sangat mengerikan untuk datangnya azab bagi yang memperlakukan kezaliman buat kami ini. Saya kira demikian yang mulia. Nah, ini saya sudah dibagi tugas, saya juga diminta bicara oleh ketua tim. Jadi kalau saya nggak jalankan, saya menyalakan. Saya mau bicara sedikit saja tentang fakta hukum, karena yang ada di persidangan ini adalah bagian dari fakta hukum dan logika hukum maupun logika medis. Kita ini hampir rapat, majelis juga hampir rapat. Kalau terdakwa dihadirkan sendiri di situ, ini kan tadi tidak menyimpang daripada imperatif tadi. Jadi mohon terdakwa dihadirkan. Apabila tidak atau bagaimana, saya yang terbiasa oleh ulama samina atau pada pimpinan, dalam hal ini di antara empat ini ada ketua tim, saya ikut saja kepada ketua tim apabila semua yang diharapkan ini tidak ada realisasi atau tidak mendapat perhatian hukum, logika hukum, moralitas. Terima kasih. Baik, Pak Hakim, komisi saya Pak Hakim. Masih ada lagi dari penasihat hukum saudara biar penutup. Silakan Bang Midan. Baik, majelis ya, mungkin beberapa pertimbangan yang akan majelis berikan ini
usulan. Ya, usulan dari teman-teman kami kan paling tidak terdakwa bisa dihadirkan. Ya. Karena terdakwa merasakan proses persidangan seperti apa. Kalau berkaitan dengan pandemi, kita juga bisa melakukan tes antigen di sana. Beliau sehat, sambil karena kami ini juga tidak mempunyai akses yang luas untuk bisa ketemu. Jadi berkaitan dengan proses persidangan dihadirkan, kami minta mungkin kebijakan majelis bagaimana supaya bisa dihadirkan, kemudian dia dites antigen, dia tidak bermasalah, dia bisa berangkat ke persidangan, sehingga kita bisa sidang dengan normal kembali. Dan penangguhan penahanan. Kalau dari terdakwa Gusnur, Baik, terima kasih yang mulia. Jadi saya mohon kepastian seandainya Selasa depan saksi tidak bisa hadir lagi, apa konsekuensinya? Ya. Karena kalau sidang ditunda itu saya dirugikan. Saya sudah 4 bulan di sini Pak, tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, tidak ketemu santri, 4 bulan. Ya, subhanallah, sangat berdiri ya. Mohon bagi pengertian. Kalau enggak kan enggak masuk. ini bagian dari proses ada 2 hal yang menjadi poin dari ada permohonan penangguhan penahanan, kita pikir masih dipertimbangkan. Dalam arti sebelum ada penetapan, berarti masih belum lah ya. Mohon maaf, saya pernah disidang di Palu dan di Surabaya, kasusnya sama, pasalnya sama, pelapornya sama, persis ini. Dan kami tidak ditahan, kami saksi, tersangka, terdakwa, kami pulang. Saya bukan alasan Ya itu menjadi bahan pertimbangan juga bagaimana. Tapi sementara proses belum lah. Ya. Proses lagi mengenai sidang. Ada permohonan dari terkait permintaan dari teman-teman hukum, belum ada penetapan atau belum ada informasi yang bikin, karena ini kan dari kejadian ketika ada informasi atau kasus yang konfirmasikannya sampai saat ini belum ada. Karena itu izin yang mulia agar kami konsisten. Saya mau bantah dulu Pak. Ini kan logika struktural. Jaksa enggak harus pentingnya mulai. Kenapa hukum tergantung struktur? Kan harus jelas kita ini. Yang terakhir yang mulia, karena kami ingin konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Sebelum sidang ini ditutup dan ditunda, mohon izin kami keluar bagian dari walkout dan mudah-mudahan sidang selanjutnya bisa dihadirkan terdakwa. Terima kasih, tanpa mengurangi rasa hormat kami pamit. No korban, no accept. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ingin tegaskan kita sebagai tim penasihat hukum Gusnur konsisten bahwa kita tidak akan hadir dan walk out dari persidangan sampai Gusnur bisa dihadirkan di persidangan, dan itu kami buktikan. Kemarin ada permintaan untuk mengirimkan surat permohonan dan kita sudah penuhi. Artinya baik secara formal maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan, dan hari ini kami sifatnya menunggu komitmen dari jaksa dan pengadilan untuk menghadirkan terdakwa. Jika sampai pada sidang-sidang berikutnya terdakwa juga tidak hadir, kami tetap akan konsisten walk out setiap persidangan sepanjang terdakwa tidak dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penangguhan, saya mohonkan Bang Egy Sujana bisa menyampaikan apa-apa tadi yang telah disampaikan di dalam persidangan. Demikian, Bang Egy, silakan. Dalam konteks penangguhan penahanan, mesti dipahami ini adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga kepentingan kami sebagai lawyer punya hak untuk menyampaikan itu. Persoalannya adalah di negeri kita ini, khususnya sidang ini sekarang dan sidang-sidang yang berbau lebih kental kepada politiknya, hak hukum ini tidak diperhatikan.
Apalagi kasus Gus Dur ini sebenarnya sama dengan yang di Surabaya, yang di Palu, ya, pasalnya sama, pelapornya juga sama, ya. Tetapi nggak ditahan, boleh pulang. Kok sekarang ditahan? Ada apa gitu? Nah, ditambah lagi real dalam konteks fakta hukum, kejadian jadi peristiwa. Ulama yang kita sayangi bersama, Ustadz Maher, ya, dinyatakan dalam kondisi yang sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami yang ada dengan satu jajaran selnya misalnya, yang juga terindikasi sangat serius, hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja dulu bahwa oke, ditangguhkan. Tapi jawabnya hakim kan dipertimbangkan. Sudah berapa kali kami ajukan kok dipertimbangkan? Apa yang mau dipertimbangkan? Logika hukumnya dari mana logika pertimbangan itu? Kan harusnya kalau betul dipertimbangkan, yang utama adalah rasa keadilan, hak hukum yang melekat dari tiap-tiap sesuatu yang ada dalam konteks untuk diminta penangguhan penahanan. Itu yang harus jadi pertimbangan serius gitu. Dan fakta yang terjadi kaitannya dengan meninggalnya Ustadz Maher di penjara. Oleh karena itu saya berharap bagaimana harapan hanya boleh kepada Allah, ya, mengharap meminta hanya pada Allah. Jadi saya berharap meminta kepada Allah, kondisi kezoliman yang dahsyat ini Allah turunkan azabnya bagi mereka ini yang zolim, yang dahsyat, yang Allah buktikan kekuasaannya. Amin. Bahkan yang berkuasa kita minta dicabut kekuasaannya. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semoga doa kami, doa kita semua yang punya rasa keadilan didengar oleh Allah. Dan dalam waktu sebentar ini ada peristiwa yang terjadi, adanya azab Allah itu kepada mereka yang zolim. Amin ya Rabb. Semoga Allah kabulkan. Amin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya Bang Midan, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses sidang yang kita lihat dan kita dengarkan sama-sama bahwa dua hal yang kami pertama berkaitan dengan penangguhan penahanan dengan pertimbangan beberapa kasus yang sama. Itu sudah tadi diutarakan oleh teman kami. Yang kedua berkaitan dengan proses persidangan agar terdakwa dapat merasakan bahwa proses persidangan yang sebenarnya ini yang bagaimana, ya. Karena proses persidangan dengan Zoom, dengan keterbatasan pendengaran dan sesuatu yang tidak jelas, maka kita minta supaya dihadirkan. Dan kehadirannya kan mudah saja, bahwa dia kalau kaitan pencemaran atau takut terpapar COVID-19, dia bisa dites antigen. Di mana-mana sekarang institusi di depannya selain ada keharusan pakai hand sanitizer, kemudian juga pakai masker dan bahkan pakai antigen. Jadi menurut hemat kami ada persoalan yang mendasar, ya, tidak ada alasan untuk kemudian tidak dihadirkan tanpa transparansi, tanpa keterbukaan, ya. Apalagi tadi ternyata di sana memang ada tersangka, ya, ada terdakwa yang meninggal, ya, tokoh juga, dan ini kan sesuatu yang harusnya menjadi perhatian. Oleh karena itu, karena kami tim penasihat hukum juga tidak mudah untuk dapat ketemu beliau, dalam kaitan kehadiran ini penting. Jadi beliau bisa kita lihat beliau terpapar atau tidak, kemudian beliau bisa hadir di persidangan, dan ini menunjukkan bahwa proses persidangannya nggak main-main. Nggak ada alasan seorang jaksa karena struktural
ini dari Kejaksaan Agung, Belum ada perintah. jadi belum ada perintah. Enggak, jaksa itu Independen. dia adalah independen. Dia mempunyai kewajiban, dia mempunyai hak mendatangkan atau tidak. Oleh karena itu sebetulnya jangan kemudian rekayasa atau bagian-bagian lain yang justru mempertontonkan proses persidangan ini tidak murni. Ini politik gitu loh. Ngapain harus ada seorang jaksa itu dia bertanggung jawab pada proses persidangannya, soal saksi, soal terdakwa dihadirkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bahwa kritik kami kepada pengadilan, khususnya kepada majelis, untuk menghadirkan, ya, memberikan pertimbangan yang konkret, transparan. Kalau tidak diberikan penangguhan, apa alasannya, supaya bisa semua publik juga tahu. Yang kedua, kalaupun tidak hadir ini, tidak bisa dihadirkan, ya, tadi menjadi kritik dari kami bahwa apa yang bisa dilakukan oleh persidangan ini kalau kemudian terdakwa tidak bisa dihadirkan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, ya, buat pengacara, buat publik, buat hakim, buat jaksa, ya, buat yang hadir di sini, ada teman-teman, ada rekan-rekan pejabat kepolisian, tahu bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, dia sama pada siapapun, dia tanpa kecuali. Demikian barangkali, terima kasih. Ya, Bang Damai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi hukum itu dikenal ada dua. Ius consitem, hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, equal. Kedua, hukum itu harus memiliki moral. Hukum, kata seorang tokoh Italia, hukum tanpa moral sia-sia. Nah, hubungannya adalah ius consitem, hukum harus berlaku. Ini ada dalam KUHP. Tanpa adanya korban, itu tidak ada persidangan ini, sehingga yang melecehkan hukum itu sendiri dan mau dilecehkan itu JPU dan hakim. Nggak ada korban harus pakai izin Jaksa Agung. Mana ada dalam KUHP itu pelecehan terhadap undang-undang hukum positif. Kedua, mengenai tadi logika daripada moralitas. Anda semua sendiri rapat, ya, tadi apalagi lebih rapat sebelum cabut. Ini kita hakim lebih rapat daripada ketika nanti terdakwa dijadikan saksi di depan duduk sendiri. Antisipasinya sama medis tadi sudah disampaikan oleh Bang Midan, ada. Nah, jadi ini menyalahi tadi moralitas tidak terlepas dari keadilan dan penegakan hukum, kepastian hukum. Jadi ini tanpa adanya nanti orang yang menyuruh melapor karena merasa diri korban, ini persidangan harus ditutup. Terdakwa harus segera, hakim sudah harus membaca, jangan ya dipertimbangkan seperti Bang Egy bilang tadi, harus segera sudah buat penetapan. Silakan sidang lanjutkan, terdakwa harus ditangguhkan penahanannya. Itu menurut pendapat hukum kami yang tidak terlepas daripada KUHP dan pada moralitas dan fakta persidangan mengenai jarak protokoler. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Silakan. Ini walkoutnya itu karena penangguhannya belum dikabulkan atau karena Dua. Terdakwa tidak. Terdakwanya yang utama, ya, karena kemarin kita sudah memberikan penyampaian kepada majelis, jika terdakwa tidak dihadirkan kita akan WO, dan ada saran suruh mengirimkan surat tertulis, sudah kami kirimkan. Jadi apalagi alasannya. Jadi kita tadi ingin menghargai majelis dengan berusaha konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada sidang sebelumnya, ya kita WO. Juga karena penangguhan. Sampai dengan artinya. Ya. Kalau penangguhan memang sudah kita minta sejak sidang kedua, dan sampai hari ini apa yang menjadi alasan kok masih terus dipertimbangkan begitu. Makanya ini juga menjadi catatan kritis yang sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ya, ini kehadiran kita tambahannya gini, Sidang ini dalam konteks pertimbangan itu karena berlarut-larut begini, padahal hakim bisa putuskan mandiri, jaksa juga bisa untuk tidak menghadirkan atau menghadirkan. Ini menunjukkan ada sangat sesuatu jelas ini peristiwa politik, bukan hukum. Kok nunggu keputusan Jaksa Agung, ngapain? Di mana independensi jaksanya? Coba bayangkan kalau setiap kasus minta Jaksa Agung, wah, nggak ada sidang jadinya. Ya, itu juga hakim. Pertimbangan apa yang mau dipertimbangkan? Minta ketua Mahkamah Agung dulu. Masa begitu sidang? Nah, itulah. Kita buktikan, kita walk out itu karena menjaga moral hukum yang harus ditegakkan.
termasuk menjaga marwah pengadilan itu sendiri begitu. Mereka sedang melecehkan dirinya sendiri tapi nggak sadar gitu. Kita ingatkan. Mudah-mudahan sadar. Amin. Tapi kalau udah hilang ingatannya, Dan pimpinan dalam persidangan ini, Hilang ini ingatan. prinsip nih, pimpinan pada persidangan ini adalah majelis hakim, bukan jaksa agung. Sebetulnya hakim ini, ketua majelis tadi dan semuanya, Sama cuma pemerintah kita yang nggak mau, kita protes. Itu udah dilecehkan oleh jaksa. Kekuatannya bukan ini kekuasaan peradilan, betul Pak? Bahkan kita bisa diusir sama ketua majelis. Tapi giliran seperti ini, kok hakim tidak tersinggung? Nah ini benar itu membuktikan ada connecting. Oke, terima kasih. Dan terakhir, Assalamualaikum. saya ingin menyampaikan yang terakhir, saksi penting adalah saksi pelapor korban. Tadi ada surat panggilan kepada Pak Menak, Gus Yakut dan Kiai Said Akil Sirot. Harus datang. Jadi dua saksi ini harus datang. Kalau tidak datang demi hukum, kewenangan menuntut gugur. Karena ini pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran lah. Kalau orang yang menjadi korban tidak hadir, tidak diperiksa, apa yang dicemarkan? Tidak bisa diwakili orang lain, kuasa hukum dan sebagainya. Jadi saya himbau pada Pak Menak, Ksatria lah hadir. Nanti kita periksa lebih lanjut, kita diskusi hukum lah. Dan Pak Said Akil saya juga mau tahu apa penyebabnya. Termasuk saya ingin konfirmasi kepada Pak Said Akil, karena kemarin saksi bilang tidak ada NU cabang Kristen, cabang Katolik, cabang Sikit Listio, nggak ada Pak Said. Nah nanti saya akan tanyakan itu di dalam persidangan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.